Man. Oke, kita akan segera menyaksikan untuk siapa tim yang akan lolos ke Challenge Finals. Apakah Bigetron Alpha atau Aurora Esports. Dan here we go to the land of down. Renegade dengan Tigreal. Nah ini typical hero initiator lagi nih ya. Agak sedikit berbeda. Dan masih terlihat cukup aman untuk masing-masing jungle. Tapi ya kalau misalkan gangguan harusnya akan lebih memungkinkan terjadi untuk mengganggu keberadaan dari Demon Kite yang ternyata nggak ada gangguan yang berarti juga ya. Dijaga abis dan Renegade udah kena poke damage yang cukup menyakitkan membuat dirinya pun harus pulang dulu. Dan Pamela hanya mengintip saja bahwa keberadaan dari Demon Kite-nya ini udah mulai bergerak ke arah orange buff. Iya, ada Little Wonder yang diambil juga oleh Bigetron Alpha. Dan itu menjadi keuntungan ya untuk teman-teman dari Bigetron Alpha, terutama untuk Pamelanya nih, agar bisa lebih leading lagi dari segi experience dibandingkan dengan Renegade. Supercan yang memang agak sedikit tertahan, karena lagi-lagi kalau kita bahas untuk fighter tank, untuk di jungle pasti nggak secepat sama assassin dan juga fighter slash assassin gitu ya. Tapi di bagian bawah selesai Demon Kite mengambil Fire Beetle, Lava Golem yang dituju, ini bisa loh untuk keganggu ke arah bagian tengah dari Bigetron Alpha. Masalahnya, udah dibayang-bayangin nih, dan Retribution dari Supercan digunakan untuk mengambil Lava Golem dari Demon Kite. Kuat banget sih Akai di sini ya, objektifnya enak, terus juga kayak susah di pick off. Apalagi dia bukan cuma hanya meng-counter Renegade, tapi nge-counter juga Demon Kite-nya. Biasanya kan kita ngeliat dulu Akai Akerom lawan Fanny kan. Iya. Buat apalagi kalau misalkan di dalam turtle pit tuh akan semakin mudah lagi kalau mau di targeting. Dan masih aman sebenarnya, belum ada first blood juga yang terjadi. Sebentar lagi turtle yang pertama juga akan spawn. Renegade masih di level 3 ya, belum ada inisiasi yang bisa dilakukan dan Demon Kite akan secure ke arah purple buff-nya terlebih dahulu sebagai bensin utama bagi seorang Fanny. Tapi Turtle udah mulai dipegang oleh Bigetron Alpha. Renegade memang mengintip nih ya. Adanya rotasi dari Supercan dan juga Luke Moreno level 4 mengambil Implosions, ini akan cukup berbahaya. Sementara Pamela mengganggu Demon Kite di area purple buff-nya dan untungnya Spirit of Destructions dari Moskov Doming Kite ini masih gagal dan Pamela satu hit terakhir masih bisa backup dengan Implosion kopian dari Moreno. Masuk Demon Kite mengejar dengan Retribution dikeluarkan tapi first blood diamankan oleh Luke. Tapi masalah di pertukaran kembali karena sekarang Second Hammer masih gagal, Moreno menghindari semuanya. Inisiasi dari Demon Kite dan juga dari sosok Renegade berhasil diantisipasi. Dan juga gak ada yang sadar Pamela ada di situ ya. Karena tadi upaya dari Demon Kite, dia cari Pamela yang HP-nya udah low banget. Dan ternyata masih sempat untuk recall dengan aman. Pertukaran terjadi antara EXP dan juga EXP. Tidak masalah, menjadi pertukaran yang adil dan bahkan dari Bigetron Alpha unggul dengan turtle yang mereka dapatkan. Iya, tadi sempat dikenain Bloody Retributions ya. Tapi untungnya ada Shunpo, lagi-lagi untungnya ya, bumi masih berputar. Aduh, untungnya masih bisa kabur juga ya. Dan Pamela akan coba untuk dipukul mundur dulu setelah ya dia cukup enak banget sih untuk nyari vision, nyari informasi. Dan fun fact about Eman adalah Eman jarang banget pakai skin. Bukan jarang sih, emang gak pernah sih. Ya? Emang gak pernah pakai skin ya. Khusus buat Eman itu sendiri. Tapi kita lihat nih, udah ada total 2 point kill di menit yang ketiga ya. Memang temponya benar-benar tempo lambat banget untuk di game ketiga ini. Gak mau terlalu gerasak-gerusuk karena pasti itu bakal bisa berbahaya juga. Terutama untuk Fanny nih, karena kalau bisa dibilang counter pick-nya itu cukup banyak loh. Ada Badang, ada Akai, dan juga ada Chow yang diambil oleh Bigetron Alpha. Oke, masih terbilang cukup pasif ya sebenarnya ya, gameplaynya nggak yang terlalu bener-bener barbar banget, cuman ya gangguan-gangguan ini terus terjadi membuat dari purple buff milik dari Demon Kite ini udah mulai diganggu. Secret Hammer Implosion-nya connect, dikombo lagi dengan Frigate Glacier, tergeser dengan satu buah heavy spin, namun Renegade kali ini pun terkena efek Terrifying membuat diri pun harus mundur dan bahkan The Way of the Dragon membuat pergerakan dari Demon Kite kali ini harus terhentikan, tapi Luke yang tumbang di jalan pulang yang dimiliki oleh Demon Kite. Wow, tadi ada sempat face break yang memberi waktu untuk Aurora bisa memaksimalkan damage output mereka ya. Dan untungnya sempat dihilangkan, tapi masalahnya memang keberadaan dari Demon Kite yang belum ada yang follow up tadi ketika terkena The Way of Dragon membuat Demon Kite masih bisa melihat ada Luke yang udah nggak punya HP tebal, terkena satu steel cable yang tepat sekali timingnya membuat eksekusi berhasil dilakukan. Tapi sekarang turtle kedua dan belum ada cukup banyak ultimate yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Yes, dan Demon Kite gak punya purple buff ya. Tadi purple buffnya diambil sama Eman. Dan ini akan sedikit menurunkan kembali tempo atau pergerakan yang bisa dimiliki sama Demon Kite. Dan tergeser Secret Hammer Luke. Belum menjadi target yang optimal harusnya dengan durability yang dia miliki. Sementara setup menuju ke arah turtle pun sekarang dilakukan oleh Bigetron Alpha.
Demon Kite-nya tanpa purple buff, dia bakal coba untuk kembali hadir, melakukan setidaknya upaya untuk kontes. Waduh, Luke membuka Fist Crack karena Renegade dan fokus mungkin ke Turtle yang kedua. Sepertinya nggak akan ada di kontes oleh Demon Kite juga. Cukup berbahaya ya kalau Demon Kite-nya masuk. Meskipun tadi informasi telah diterima, nggak ada flicker dari Luke yang sudah dibuka untuk ngunci Renegade-nya. Yap, dan kayak emang nggak di kontes gak sih? Iya. Susah banget juga, terlalu beresiko sepertinya, sehingga ya udah direlakan. Tapi dengan 2 turtle ini goldnya juga nggak yang terlalu terlampau jauh ya dari segi gapnya. Dan kembali purple buff yang muncul ini mengakibatkan adanya ritual pemanggilan Bigetron Alpha untuk hadir juga. Perebutan akan segera terjadi, tapi Luke ini udah mulai kena poke damage juga dengan Curtain Skull yang telah dibuka. Conceal play terlihat, heavy spin di pop up. Wow, membuka heavy spin di lini belakang. Satu Brilliant Glacier harus menangkap keberadaan dari Luke yang dieksekusi dengan begitu insannya. Memang kembali purple buff dipegang oleh Super Ken. Itu adalah distraksi yang dia berikan dengan satu heavy spin mendorong mundur Demon Kite. Tapi jangan lupakan di bagian tengah kembali coba untuk dipaksakan dengan hadirnya Eman. Gak ada apapun yang bisa dilakukan oleh Aurora selain memainkan landing jauhnya. Karena di atas dan di bawah sepertinya Altar Turret dari Bigetron Alpha berhasil mereka dapatkan. Iya, karena kayak team fight tadi, wait, ada Moreno yang sudah mulai langsung menyergap keberadaan Demon Kite. Masih sempat melakukan steel cable. Tergesek sudah, sehingga kali ini Moreno pun tanpa adanya escape ability, Arcane Shade dan Shadow of Strike-nya, dia pun langsung menghilang untuk pertama kalinya. Ya, tadi agak bingung ya, karena dia ada untuk memberikan ambush tapi kayak belum siap gitu dan gak ada respon yang dilakukan untuk bisa menjauh dari jangkauan Fanny yang enak banget gitu untuk berhadapan sama hero-hero tipis di depan tembok yang tadi sempat kita lihat juga. Tanpa purple buff bahkan. Tanpa purple buff bahkan Fanny-nya kan. Aurora sekarang leading 1000 gold dan entah kenapa meskipun 2 objektif di-secure oleh Bigetron Alpha, belum ada keuntungan yang berpihak ke tangan Bigetron Alpha nih, karena mereka dari struktur bangunan kalah dan dari segi point kill juga terpaut 3 perbedaan nih. Karena kayak fokus mereka tadi langsung ke purple buff, purple buff, purple buff. Tapi Aurora yang benar-benar gak yang diem aja gitu loh, melihat purple buffnya direlakan begitu saja. Mereka cari pertukaran. Dan kayak memang kayaknya untuk team fight 5 versus 5 akan jauh bisa dipegang sama Bigetron Alpha. Dan ini yang udah mulai dihindari sama Aurora. Mereka bakal coba untuk mainin lane jauhnya kayak tadi. Kayak 1-2 pulau terlampaui gitu loh. Atas bawah dapetin juga turretnya. Wah, itu ada Curtain Skull yang memang mengunci Super Ken dan juga Eman. Tapi di sisi lain, akhirnya Demon Kite berhasil kembali mendapatkan purple buff-nya. Dan apakah ini satu hal yang memang diinisiasikan oleh Aurora nih agar ada gangguan di area turtle dan setidaknya purple buff milik Demon Kite bebas untuk dia bisa memberikan pressure lebih besar dengan purple buff-nya. Yap. Dan upaya untuk mendorong ke arah bawah masih belum berhasil ya di tangan dari Bigetron Alpha. Sementara Bigetron ya udah mulai ke distract nih dengan adanya split yang dilakukan oleh Domengnya, karena modal 2 item attack speed nih. Dikasih celah dikit, turret bisa langsung hancur dengan cepat. Iya, dan kalau kita ngomongin split push, nggak ada member dari Bigetron Alpha yang bisa untuk ditugaskan menanggulangi split push ya. Karena ya mereka bakal stick sebagai 5 player untuk bermain meta yang sama, bonding juga untuk di game ketiga kali ini. Kalau kita bahas untuk itemizations, ada Heptasis yang di-build juga oleh Luke. Dia akan memberikan lagi satu penetrasi tambahan pastinya. Dan ya, efek kejut itu sih yang dibutuhkan dari Fist Wind-nya untuk bisa dimaksimalkan nanti. The Way of Dragon diaktifkan. Karena Domeng Kite masih bisa menghindar, bahkan nggak perlu men-trigger Purify-nya. Iya, dan bahkan kayaknya masih cukup aman. Wait, bermain dengan Steel Cable. Ada Cutthroat yang terbuka kali ini, digeser lagi dengan Heavy Spin, tercancel sudah Demon Kite tapi masih bisa kabur. Dan bahkan Renegade pun harus mundur terlebih dahulu. Sementara kali ini dengan sebuah Curtain Skull dan juga follow up damage yang disumbangkan dengan Hellstone Blaze-nya Yue, menghilangkan secara instan sosok Moreno. Tadi sempat ada implosions yang di-copy oleh Moreno ya, tapi satu sayangkan HP dia nggak terlalu banyak, membuat itu berhasil di pick off terlebih dahulu dan gagal implosions yang dikeluarkan oleh seorang Moreno-nya. Dan kali ini ada take over lagi karena purple buff milik Demon Kite. Sementara Demon Kite malah mendorong di bagian bawah. Dan ini benar-benar sih Aurora mainin banget manajemen minionnya nih, atas bawah didorong, kalau lagi di bawah tengahnya juga didorong. Benar-benar ngebuat kebingungan Bigetron Alpha yang minim mobilitas. Iya, kayak tadi kan udah ketahuan nih purple buff bakal rame. Jadi ya udah nggak perlu dikontes kayaknya sama Demon Kite. Dia bakal cari keuntungan yang lain, kayak barengan juga sama Domengnya yang dorong atas. Tapi respon yang dilakukan sama Bigetron Alpha juga cukup baik. Mereka udah langsung bubar dari area purple-nya dan mendefense terlebih dahulu inner turret yang ada di atas dan bawah. Iya, tapi untuk kali ini lord pertama memang akan jauh lebih mudah ya setup dari Bigetron Alpha, tentunya dengan membawa Akai sebagai jungler mereka. Masalahnya kalau kita lihat, apakah memang Aurora akan fokus juga nih
untuk kontes di area Lord yang pertama ini. Mengingat di bagian atas Demon Kite sudah mulai hadir, tapi Domeng sudah selesai build ke arah Demon Hunter Sword. Dan ini adalah item ketiga dari Trinity Attack Speed yang dibutuhkan oleh Moskov, dan dia udah punya harusnya damage yang cukup nih untuk memberikan pokingannya ke arah Super Ken. Oke. Tapi Lord udah mulai dipegang perlahan ya sama Aurora. Ditarik ulur dulu, dicicil dulu, dan mencari informasi karena Demon Kite-nya masih coba untuk mendorong satu wave di area top lane. Udah mulai kelihatan harusnya positioningnya, tapi mundur yang dilakukan tanpa recall ya, benar-benar bermain kabel untuk Demon Kite-nya juga. Dan Big Eternal Alpha mereka nggak mau terlalu terburu-buru, tapi yang perlu diwaspadai adalah heavy spin yang harus dimanfaatkan oleh Big Eternal Alpha untuk bisa membuyarkan setup yang dilakukan sama Aurora nantinya. Iya, ini atas sudah BRC dorong. Purple Buff dan juga Lord, dua objektif yang akan coba kita lihat nih ya, komunikasinya ke arah mana dari Big Eternal Alpha dan juga Aurora. Dari Demon Kite sepertinya masih fokus untuk Purple Buff terlebih dahulu, dan hanya Pamela di sana nggak mampu untuk mengurungkan seorang Demon Kite untuk mengambil Purple Buff-nya. Kali ini dengan Purple Buff akan jauh lebih sulit sepertinya, karena perbedaan dua level juga ada dari Super Ken dan juga Demon Kite. Oke, udah mulai masuk lagi, dan bahkan itu ada Fist Crack yang connect menuju ke arah dua orang sekaligus, dimana Edwardnya pun harus hilang, heavy spin tertrigger. Tapi lihat bagaimana Demon Kite menuju ke arah belakang, Renegade berhasil dihilangkan. The Wave of the Dragon menghentikan laju dari Demon Kite yang 1 HP lagi, titik darah penghabisan. Belum berhasil untuk ditumbangkan, tapi setidaknya ini adalah pemukulan mundur untuk Aurora sehingga mereka tidak bisa melakukan kontes terhadap Lord yang akan jatuh ke tangan dari Big Eternal Alpha. Iya, satu kombinasi yang sangat baik dari Fist Break yang dilakukan oleh Luke beserta dengan Heavy Spin ya. Jadi nggak butuh lagi tembok-tembok yang ada di Land of Dawn. Inisiasi dari Demon Kite menuju ke arah Super Ken, tapi masih terlalu tanky sepertinya untuk Super Ken. Dipunish oleh Demon Kite, terlalu kuat. Dan nanti itu bisa terjadi lagi sih, Fist Break dan juga Heavy Spin. Kombinasi dua skill yang memang bakal kunci siapapun yang ada di dalam jangkauan dari temboknya Badang. Iya itu, jadi kayak tambahan ya. Iya, combo. jadi enak banget kan mau dikeluarin dimanapun jadi. Dulu Gitu. pernah ada di combo kayak gini ya, dikasih tembok, dijepit akai. Iya. Oke, dan Lord yang sudah mulai berjalan di arah base turret milik dari Aurora di tengah. Harusnya masih bisa di-defense juga secara perlahan karena harusnya kan masih Lord yang belum defense ya. Belum, Iya. dari 11 dan 8 force dibuka oleh Eman. Renegade Implosions memang menarik dua member dan juga Frigasi diaktifkan dari Renegade yang tereksekusi. Spirit of Destruction di bagian belakang connect karena Moreno, tapi lihat Way of Dragon double kill untuk Eman, sang preman yang kembali menunjukkan skillnya tanpa terpick off sejauh ini. Yes, dan Eman yang dia tanpa purify ya tadi ya, dia nggak kena juga sebenarnya. Upaya dan juga keputusan dari Domeng Kite yang tadi sebenarnya dia kena lini belakang, kena Moreno juga dari Spirit of Destruction ya. Cuman nggak ada perpindahan posisi yang dilakukan karena cukup berbahaya, karena rekan-rekannya juga udah tumbang. Dan sekarang tersisa 3 base turret dan 1 inner turret dari bottom lane. Jepitan dari Heavy Spin kali ini mengunci keberadaan seorang Edward. Vengeance pun tidak membuat dirinya selamat karena mega kill yang diamankan oleh Eman membuat akhirnya sekarang ada titik balik untuk Big Eternal Alpha berbalik unggul dan mengembalikan keadaan. Wow, itu tadi sempat juga ada IMU ke arah Implosion ya, yang dimaksimalkan agar nggak bisa escape lagi Edwardnya. Karena memang tadi kalau sampai nggak Implosion itu masih ada sedikit celah untuk Edward melarikan diri dari jepitan heavy spinnya Super Ken. Dan kali ini dari itemizations ternyata hybrid build untuk look-nya Ul. Ada Melvicro dan juga Hunter Strike di sana yang memudahkan ini full physical penetrations yang diberikan oleh Luke. Jadi harusnya target-target lini belakang dari Aurora kalau sampai ketangkep itu bisa juga dimakan loh, meskipun nggak ada attack speed di sana ya. Tapi ada terslip 1 item defense lah ya. Iya, ada anti kiras di sana ya. Jadi seenggaknya dia punya damage, tapi dia juga cukup kuat gitu lini paling depan. Karena kayaknya masih belum butuh item defense magic ya, karena cuma poke damage doang nih dari Yue yang benar-benar bukan instant burst. Jadi belum kelihatan item defense magicnya juga. Dan memang dari segi point kill nggak terlalu banyak. Tapi lihat dari segi objektifnya, dari pencurian terhadap purple buff-nya, ini bisa dipegang sama Big Eternal Alpha. Wah, Renegade kayak expose oleh Moreno dan The Way of Dragon. Karena Renegade follow up-nya begitu cepat dengan satu headbutt yang dibuka. Tapi Pamela justru malah tersedot ke arah Implosion. Dan bahkan kali ini Pamela down. Heavy Spin pun nggak bisa menyelamatkan nyawa dari Super Ken karena immortality sudah mulai hancur. Tapi lihat Eman berhasil mendapatkan Domeng Kite. Dan dia pun masih menari-nari dengan Chrono Dash yang menghindar dari Hellstone Blast. Dan malah Yue yang terkena outplay terpaksa menggunakan flicker, tapi Luke sempat untuk flicker dan mengejar Yue dengan satu hit terakhirnya. Fist Win berhasil menjadi satu penutupan, bahkan Fist Break yang dibuka. Demon Cat juga terkurung kembali dan gak mudah untuk bisa mengeliminasi Luke meskipun ada Demon Cat yang hadir dengan steel cable-nya. Eman benar-benar luar biasa, dia selamat loh.
Dan dia tahu banget gimana caranya untuk bisa membalikan keadaan. 5-0-2. KDA yang begitu mematikan bagi pemain-pemain dari Aurora. Karena semuanya coba untuk targeting ke arah Eman. Dan bahkan tadi Yue, ini benar-benar susah banget buat ngunci pergerakan Eman yang begitu lincah. Dan akhirnya kali ini dari Big Eternal Alpha mereka punya kesempatan untuk langsung setup menuju ke arah Lordnya, tapi tidak akan dibiarkan oleh Aurora karena dengan adanya Renegade akan mencari informasi terlebih dahulu. Ya, untuk kali ini Implosions dari Renegade menangkap langsung ke arah Pamela dan Unstoppable dipegang oleh seorang Demon Kite meskipun didorong Demon Kite down. Pertukaran memang ada dengan 2 player dari Big Eternal Alpha, tapi Lordnya kembali disecure oleh Big Eternal Alpha dan ini menjadi satu titik juga untuk mereka masih bisa mendorong karena sekarang sudah mulai muncul dan hanya 20 detik saja waktu yang dibutuhkan untuk hidup kembali. Tapi Demon Kite ini akhirnya shutdown ya, Iya. menjadi poin yang mahal juga pasti untuk bisa didapetin sama Big Eternal Alpha. Dan Lordnya pun akan dibiarkan didorong secara perlahan terlebih dahulu sembari menunggu 2 rekan pemain dari Big Eternal Alpha untuk spawn kembali. Dan kali ini defensif akan segera dilakukan juga dengan adanya piercing damage yang bisa disumbangkan. Brigit Glacier telah di pop up membuat dari Super Ken kali ini terpaksa untuk mundur terlebih dahulu dan merelakan Lordnya di clear menjadi Lord giveaway atas pertukaran 2 pemain yang hilang tadi yang dialami oleh Big Eternal Alpha. Iya, ternyata nggak berbuah banyak ya dengan Lord yang baru saja diambil. Karena memang belum sempat untuk memberikan efek charge-nya ke arah base turret mid lane. Dan itu yang berhasil ditanggulangi karena banyaknya hero-hero yang memiliki range dari Aurora yang berhasil membuat Super Ken pun tadi belum sempat mendekat. Tapi The Way of Dragon kena Edward. Gagal sudah untuk melemahkan nyawanya dengan Vengeance. Memang ada Implosion tapi Heavy Spin kembali dibuka dan Renegade. Target kedua down, double kill untuk Eman. Dan sekarang lihat gimana mereka masih mencoba untuk mencari Demon Kite yang kembali kehilangan purple buff-nya di tangan dari Super Ken. Yap, dan itu dia The Way of the Dragon dan bahkan Edward udah tidak segan-segan ya untuk dimakan saja di lini paling depan karena follow up damage dari Eman-nya juga udah cukup dan bahkan kali ini terpukul mundur dengan ada Spear of Misery. Big Eternal Alpha mereka bakal coba untuk merangsak masuk ke dalam sebuah base turret di top lane, begitupun di arah tengah yang sudah mulai dihancurkan. 9 detik menuju ke arah Edward yang hadir kembali. Big Eternal Alpha mengurungkan niatnya untuk bisa naik lebih jauh lagi ke area high ground dari Aurora, berpuas dengan hancurnya 2 base turret saja. Iya, ini udah jadi mimpi buruk buat Aurora ya. Karena lagi-lagi Demon Kite pun dibuat nggak nyaman dengan Fanny-nya. Meskipun dari segi KDA dia masih bagus banget dengan 5 poin kill yang didapatkan. Dan juga hanya baru 1 kali terpick off aja. Tapi lagi-lagi dia nggak bakal mudah untuk bisa in and out. Karena dengan 3 hero yang cukup meng-counter keberadaan dari Demon Kite. Apalagi dari tadi juga kita lihat Moreno yang selalu mengambil ke arah Implosions ya. Berulang kali Implosions ini menjadi kuncian juga ketika memang ada member-member dari Aurora yang mencoba untuk follow up Renegade. Justru malah dibalikin lagi dengan Heavy Spin yang dibuka dan Implosion balasan dari Moreno. Yap, dan segi item message-nya harusnya udah mulai hampir mumpuni semua ya. Ya. Dari segi damage dealer-nya juga. Dan item terakhir dari Fanny akan menuju ke arah Silence Rock. Ternyata defensif mau ke Rose Gold kah? Kemungkinan ya untuk nambahin lagi. Atau Athena aja sekalian gak sih? Karena ini kayaknya Rose Gold gak nahan sih. Ini Eman yang udah terlalu luar biasa dengan performance-nya juga. Dan sekarang kembali dengan purple buff yang bakal coba dicicil. Tapi lihat Curtain's Call yang ternyata masih mencoba untuk langsung memberikan dealing damage terhadap Super Ken. Retribution dikeluarkan oleh Super Ken untuk langsung mencuri ke arah purple buff. Iya, tapi mereka pede sih buka Retribution saja. Karena dari Ada Aurora Heavy Spin-nya. dengan membawa Fanny ya nggak akan mudah juga ya untuk bisa fokus mendapatkan Lord. Terutama di Lord yang sudah evolve ini. Dan apa nih strategi yang akan dimainkan oleh Aurora. Karena jujur kalau main 5v5 udah pasti Big Eternal Alpha bakal jauh lebih kuat ya dari komposisi hero mereka. Harus kayak tadi sih trigger heavy spin-nya dulu ya. Oke. Untuk Aurora harusnya. Dan ya Super Ken berarti harus lebih bijak lagi untuk heavy spin-nya yang kayak dari tadi udah dilakuin banget gitu loh. Untuk mengusir mundur pergerakan dari Demon Kite terutama atau bahkan cancellation terhadap Renegade-nya. Dan Big Eternal Alpha mereka udah mulai langsung menguasai area dari Lord. Iya, tapi lihat pergerakan dari Luke pede banget loh dia. Dengan anti kiras dan juga item-item ofensif tadi, mau 1v1 sama Fanny pun kayaknya dia masih oke untuk bisa coba nih ya nahan di landing jauhnya. Dan keberadaan dari Luke sejauh ini masih belum terdeteksi oleh teman-teman dari Aurora. Tapi Lord sepertinya akan coba difokuskan oleh Big Eternal Alpha. Conceal play dilakukan, Edward yang dituju. Dan fokus seperti dengan zaman persen diaktifkan The Way of Dragon karena sisi yang salah. Tapi Lord disecure oleh Super Ken. Dan bahkan Heavy Spin kembali mengunci member-member dari Aurora di arah lain. Luke tereksekusi menjadi korban pertama dari Aurora. Pertukaran memang ada, tapi sekarang Lord yang langsung muncul membuat kematian dari Luke. Ini bakal cukup merepotkan. Iya, karena akhirnya bisa di defense lagi harusnya ya.
Dengan 4 pemain saja dari Bigitoran Alpha, mampukah mereka mengawal Lord ini menjadi kemenangan? Karena dengan adanya Eman masih ada pastinya kesempatan tersebut untuk bisa memberikan damage yang cukup besar. Pamela nggak punya The Wave of the Dragon tapi masih ada Flicker juga. Tapi ya mungkin dari segi minimnya jumlah kali ini Bigitoran Alpha, mereka nggak bisa mengawal Lordnya lebih jauh lagi sehingga kembali pertukaran yang dijadikan kali ini menjadi satu convert untuk Aurora. Bisa men-shutdown keberadaan dari Super Ken yang dimana Immortalnya pun pecah, gak sempat melakukan pergantian item. Dan Super Ken harus hilang untuk pertama kalinya selama 20 menit. Iya, dan wow, itu agak sedikit overextend dari Super Ken ya, karena dia sendirian dan gak ada member dari Bigitoran Alpha lainnya yang berada di dekatnya, membuat ini menjadi kerugian yang begitu fatal karena immortality-nya udah nggak ada dan mungkin nggak sempat ganti karena memang kondisi keuangan dari Super Ken tadi nggak terlalu sebanyak itu ya untuk bisa ganti karena Winter Crown kayaknya. Dan ini yang akan dimaksimalkan oleh Aurora karena dengan gantinya Super Ken sepertinya bisa nih untuk mengantisipasi purple buff yang dari tadi nggak pernah dipegang oleh Diamond Kite. Di bagian bawah memang udah ada bayang-bayang dari Luke juga, tapi fokus dari Aurora adalah ke bagian tengah dan sekarang mereka fokuskan untuk mendapatkan best turret mid lane dari Bigitoran Alpha. Ya, mereka memanfaatkan waktu di saat tidak adanya Super Ken untuk membuyarkan setup mereka ya. Dan sebenarnya masih belum juga bisa menyentuh ke arah base turret untungnya. Hanya ada inner turret aja yang hancur. Keunggulan masih dipegang sama Bigitoran Alpha di tengah dan atas dengan munculnya juga super wave minion harusnya, apalagi terutama di arah top lane ya, yang dimana itu adalah lane yang berseberangan dengan adanya Lord yang akan muncul juga nantinya. Setidaknya split yang dilakukan oleh Aurora nggak bakal semaksimal itu ya, nggak bakal seefektif itu juga di bagian atas. Jadi ini menjadi keuntungan untuk Bigitoran Alpha. Masalahnya lagi-lagi nih, dengan nggak adanya immortal dari Super Ken, dia nggak boleh sampai salah lagi kalkulasi damage yang dia terima. Agar nantinya untuk 40 detik yang akan datang masih ada 5 player dari Bigitoran Alpha yang bisa untuk setup di bagian Lord sana. Dan sejauh ini sebenarnya kalau dari Bigitoran Alpha mau coba untuk nyari pick off sekarang pun masih memungkinkan sih kalau menurut aku ya. Karena ya dari segi spell mereka masih aktif dan ini masih ada kemungkinan juga member-member dari Aurora belum siap untuk menerima kejutan gitu ya. Karena masih ada 25 detik lagi, tapi ya sekarang hanya memirroring saja apapun yang dilakukan oleh kedua belah tim. Yang satu bergerak di bagian bawah, yang satunya lagi coba untuk fokus antisipasi di bagian atas. Yap, Winter Crown sudah dimiliki oleh Moreno, Brute Force dari Super Ken. Dan ini udah ganti-ganti item aja sih sebenarnya ya, udah di menit ke-22 juga. Goldnya juga udah nggak jadi terlalu pengaruh ya, karena ya mereka udah mumpuni semua. Cuman yang jadi perbedaan sangat signifikan adalah lane tengah dan atasnya, yang harusnya bisa dieksploit sama Bigitoran Alpha sekarang. Renegade dari satu buah Sky Guardian Helmet yang diamankan. Dan kalau ngelihat adanya keramaian juga, dan Eman kali ini sudah mempop up satu buah Zaman Force, dan bahkan Vengeance dari Edward pun sudah mulai tertrigger. Efek terrifying, dan bahkan Flicker Implosion dari Renegade membuat akhirnya Bigitoran Alpha terpukul, dan bahkan look-nya pun harus hilang. Walaupun immortal dalam tubuh dari seorang Renegade pun harus terpecahkan, tapi dibalaskan kembali dengan adanya IMU terhadap Implosion dari Moreno. Digesek lagi dengan adanya Heavy Spin yang sekarang sudah mulai tertrigger. Winter Crown save the day, dan bahkan tidak terlalu lama karena ada Frigate Glacier dan juga Hellstone Blast dari Yue yang akhirnya bisa menumbangkan sosok dari Moreno. 1-2 yang akhirnya membuat dari Bigitoran Alpha mereka gak bisa langsung mengeksekusi terhadap Lordnya. Wow, itu momen Implosions Renegade yang berhasil memakan korban jiwa dengan 4 player yang tertarik di sana. Benar-benar menjadi momen titik balik untuk Aurora karena sekarang mereka yang unggul 1 player dibandingkan dengan Bigitoran Alpha di setup Lord yang keempat ini. Mencoba untuk masuk, Pamela cukup berbahaya. Itu flickernya gagal dari Pamela, sementara kali ini harus mundur terlebih dahulu. Akan diincar lagi, cutthroat-nya terbuka, immortalnya pecah, the Wave of the Dragon hanya untuk bisa membuat dirinya bisa survive lebih lama, tapi tidak. Dengan Spear of Destruction dari Domain Kite yang akhirnya membuat total dari Bigitoran Alpha kehilangan 3 pemainnya. Ya setidaknya ada waktu yang dibeli oleh Pamela ya. Meskipun tadi inisiasi dengan flickernya masih gagal untuk mendapatkan target yang dituju. Eman dan Super Ken ini masih bisa sih untuk membeli waktu agar Lord yang keempat ini nggak bisa dipegang oleh Aurora. Mereka masih datang juga untuk Luke dan juga Moreno-nya yang sekarang akan ada 4 melawan 5 karena Edward pun sudah mulai hadir. Tapi yang menguntungkan buat Bigitoran Alpha adalah atasnya akan sedikit mendorong ke base dari Aurora. Dan Super Ken-nya nggak tumbang masalahnya. Itu yang ngebuat dari Aurora agak sedikit ragu-ragu untuk eksekusi terhadap Lord. Dan masih ada Heavy Spin dan Retribution soalnya. Conceal. Oke, sudah mulai terlihat juga. Dipukul mundur lagi, Curtain Skull Connect karena 2 orang sekaligus. Dan Lordnya agak sedikit terreset. Luke masih mencari informasi. Moreno memberikan poke damage-nya. Lord akan dieksekusi. The real contest Retribution akan segera kita saksikan bersama-sama. Karena sekarang dengan Zaman Force telah di-pop up, Domain Kite dipaksa untuk mundur kembali. Diincar ini belakangnya dan bahkan take over menuju ke arah Lord. Sekarang sudah mulai dilakukan Frigate Glacier dari belakang.
Wow, dan bahkan lihat gimana mereka mendapatkan Rena J serta Luke yang masih selamat. Hampir saja satu hit terakhir yang dia bisa berikan dengan Fizz-Win bisa mengeliminasi Domain Kite. Tapi kali ini keuntungan semuanya dipegang oleh Bigetron Alpha dengan Lord Evolve di menit ke-25. Mereka ada 5 player dan Rena J 45 detik baru bisa hadir kembali. Alright, ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya Lord Evolve yang akan dikawal, apalagi penumpukan dari wave minion pun telah terjadi. Sehingga kali ini Super Ken akan ada di paling depan. Conceal Play telah dimainkan juga oleh Pamela. Domain Kite harus mundur terlebih dahulu dengan adanya Abyss Walk. Tapi Frigate Glacier mengunci 2 pemain. Ada Spirit of Destruction yang belum mengenai siapapun. Dan bahkan ini defensif masih bisa dilakukan oleh Aurora. Lordnya masih coba untuk di-clear, tapi Domain Kite harus menghilang. Walaupun Lordnya pun harus ter-clear, tapi satu persatu pemain-pemain dari Aurora pun harus menghilang. Kali ini Moreno masih ada di paling depan. Immortal yang sudah mulai pecah. Winter Crown masih bisa dilakukan juga, dan bahkan Heavy Spin digagalkan. Fokus ke arah base yang kali ini membuat dari Bigetron Alpha berhasil melaju ke Challenge Finals. Bigetron Alpha, sang robot merah, menunjukkan